Pemirsa, setelah Baradae ditetapkan menjadi tersangka penembakan Brigadir Joshua, tim kuasa hukum Baradae justru ramai-ramai mengundurkan diri. Dipimpin oleh Andreas Nahot Silitonga, tim kuasa hukum Baradae menyatakan mundur atau pengunduran dirinya tepatnya di Bareskrim Mabes Polri. Sayangnya, pengacara yang mengaku hendak melaporkan pengunduran diri ini tidak terima oleh salah satu pihak atau pihak apapun di Bareskrim Polri. Oleh sebab itu, pihak pengacara akan kembali datang resmi pada hari Senin besok. Kolaborator bagi Baradae gimana tanggapannya? Kami sebagai dahulu tim penasehat hukum Richard yang dikenal dengan Baradae pada hari ini datang ke Bareskrim untuk menyampaikan pengunduran diri kami sebagai penasehat hukum Baradae, mengenai alasan-alasan pengunduran diri kami, itu sudah kami sampaikan di dalam surat kami kepada Kabareskrim, untuk selanjutnya dapat diperlakukan sebagaimana mestinya, dan kami juga tidak akan membuka kepada publik pada saat ini apa sebenarnya alasan kami untuk mengundurkan diri, karena kami sangat menghargai hak-hak hukum dari setiap pihak yang terlibat di dalam perkara ini, dan terlebih kami sangat menghargai proses hukum yang sedang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri. Ya, mungkin itu yang saya tanyakan kepada Mas Febrian di sini. Mas Febrian, tapi sebenarnya dari pernyataan LPSK ini bisa diterima tidak oleh kuasa hukum bahwa Brigadir Joshua ini ditembak dengan jarak dekat oleh Baradae? Baik, tentunya apa yang disampaikan LPSK merupakan temuan yang selama ini menjadi pertanyaan terhadap publik. Sebetulnya yang terjadi terhadap almarhum ini apakah betul tembak menembak sesuai dengan statement Polri dari awal, dan juga ada guliran fitnah kepada almarhum yang tidak ada bukti tentunya. Terus kami juga dituduh berspekulasi lah, tidak ada data. Namun kami dari awal meyakini hal ini dilakukan secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Hal itu juga dijawab tentunya oleh Pak Kapolri yang memutasikan beberapa jajarannya dan juga dicopot. Nah, terkait tembakan ataupun yang ditemukan oleh LPSK ini, itu kami semakin yakin ketika setelah diadakannya ekshumasi. Ya. Nah, pertanyaan kami selama ini adalah terkait luka di hidung. Kalau kita ingat pernyataan ataupun statement daripada Kapolres Jakarta Selatan nonaktif ataupun yang sudah dicopot saat ini, menyatakan ini adalah rekoset ataupun proyektil. Namun setelah ekshumasi terbukti di sini ada lubang tembus sampai ke hidung, di sonde tembus ke sini. Nah, pertanyaan kita adalah waktu itu tembak menembak atau ditembak atau dibunuh, kan seperti itu. Dan terbukti juga Baradae mengakui dia yang melakukan. Namun kami belum percaya sampai hari ini dia yang melakukan secara sendirian. Iya. Kalau dari kuasa hukum sebenarnya ingin tidak sih bahwa Baradae mengungkap lebih lanjut lah dari kasus ini? Nah, posisi ini adalah posisi yang tepat sekali untuk LPSK mendampingi Baradae daripada sebelumnya, sebelum ada penetapan tersangka. Karena kalau kita melihat pasal yang diterapkan kepada Baradae adalah pasal 338, junto pasal 55 dan 56. Nah, Baradae ini apakah dia sebagai eksekutor langsung atau membantu atau memfasilitasi? Nah, hal itu juga harus digali oleh pihak penyidik dengan teliti dan hati-hati. Apakah Baradae melakukan hal tersebut dengan karena tekanan? Dan ini juga kita harus ungkap nih senjata ini. Oke, itu poin menarik ya. Apakah Baradae melakukan dengan adanya tekanan yang lebih besar kepada dirinya? Mungkin saya tanya kepada Pak Ruli. Pak Ruli, dalam assessment sebenarnya hal ini pernah secara implisit tersampaikan tidak sih? Keterangan-keterangan disampaikan oleh Baradae ini, atau mungkin ada yang ia tutupi? Sejauh ini yang disampaikan, karena gini, sebelum ditahan kan LPSK sudah melakukan beberapa kali pemeriksaan dan dia tetap konsisten pada informasi yang sejak awal disampaikan oleh
Baradae ya Mbak ya. Jadi memang dia masih konsisten dengan keterangan yang disampaikan bahwa terjadi tembak menembak. Namun kita kan juga investigasi atau penelaahan yang dilakukan LPSK ini memang bukan bagian dari proses penyidikan. Namun kita juga memahami bahwa kami memiliki teknik-teknik untuk dapat melakukan pemeriksaan, sehingga kami mengetahui misalnya ketika wawancara kami menanyakan posisinya seperti apa, gerakannya seperti apa. Nah dari hasil itu kemudian kami memiliki informasi yang tadi dijelaskan oleh Mbak Caca gitu. Nah terkait dengan tekanan, sejauh ini yang bersangkutan belum menyampaikan adanya tekanan dari pihak manapun. Namun begini, keterangan itu atau informasi itu sangat dimungkinkan berubah ya. Kita lihat saja nanti. Oke, tapi kalau misalnya menurut LPSK sendiri, untuk kasus-kasus yang seperti ini, jikalau ada kemungkinan seseorang menjadi pelaku dan pelaku lain mungkin secara hierarki jauh di atas dirinya jabatannya, mungkin tidak bisa mengungkap secara jelas sehingga mungkin perlu ada pendampingan dari LPSK atau seperti apa? Ya betul, ini kaitannya dengan ini ya, justice collaborator. Ya. Sebetulnya bahasa undang-undang itu sekarang saksi pelaku Mbak. Satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang justice collaborator itu Undang-Undang 31 2014. Nah itu bahasanya saksi pelaku, tetapi memang kerennya kan disebut justice collaborator ya. Nah jadi justice collaborator ini memang memposisikan atau memerankan seseorang untuk mengungkap apa yang dia ketahui dan dia adalah bagian dari kejahatan itu. Nah sehingga kalau tadi dalam diskusi hari ini kemudian ada pelaku lainnya dan ada tersangka lainnya, ya sangat dimungkinkan LPSK memberikan perlindungan terhadap yang bersangkutan. Nah perlindungan ini ada beberapa hal ya. Jika yang bersangkutan ditetapkan sebagai saksi pelaku atau justice collaborator, maka akan diberikan perlakuan khusus dan penghargaan terhadap yang bersangkutan. Tentu ini dalam proses hukum ya. Nah perlakuan khusus itu apa? Pemisahan tahanan. Berkas harus di-split, nggak boleh digabungkan. Kemudian penghargaan apa? Dituntut atau dihukum paling ringan daripada pelaku lainnya. Dalam konteks itulah LPSK memberikan perlindungan seandainya Baradae menjadi justice collaborator ke depan. Oke, mungkin saya ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar, sebenarnya itu hitungan hukuman yang dikenakan oleh pelaku pidana, tapi dia kemudian mau menjadi justice collaborator ini seperti apa Pak? Apakah ini meringankan pidana terhadap dirinya ketika ia ingin mengungkap kasus ini lebih lanjut? Ya, kan sebenarnya substansi dari justice collaborator itu ya orang yang mau bekerja sama untuk memperjelas duduk perkaranya gitu. Seperti apa sih peristiwanya? Nah artinya itu juga menjadi poin buat dia, buat kedudukan dia. Dia menjelaskan secara pasti di mana peran dia sebenarnya. Jadi artinya ada keterbukaan, artinya dia mengaku ya dia bagian dari pelaku atau saksi korban atau apapun gitu ya. Nah karena itu kemudian kalau dia menjadi bagian dari pelaku itu bisa menjadi semacam pertimbangan ya, baik untuk jaksa sebagai penuntut maupun hakim sebagai nanti yang memutuskan bahwa dia meskipun dia pelaku, tapi dia juga memperjelas, memperterang duduk perkaranya, gitu, sehingga tidak menyulitkan para penegak hukum untuk baik menuntut maupun memutus perkaranya. Oke, mungkin saya ke Mas Febrian. Mas Febrian, sebenarnya memang kunciannya ini adalah di Baradae. Mau tidaknya kasus ini diungkap sejelas-jelasnya ini tergantung mau tidaknya Baradae sebagai justice collaborator seperti apa? Baik, tentunya selain daripada Baradae yang saat ini sudah ditetapkan tersangka dan juga saksi kunci, ada juga Ibu PC yang selama ini kami juga belum tahu beliau kondisinya seperti apa ya. Namun kita sudah beberapa kali diultimatum oleh kuasa hukumnya, padahal sering menyampaikan bahwa ibu ini sakit, depresi segala macam. Namun kuasa hukumnya mampu mengultimatum kami, mengancam-ancam kami bahwa jangan berspekulasi. Perlu kami tekankan dari awal, kami tidak pernah berspekulasi karena kami memiliki bukti, kemudian kami melihat fakta. Nah fakta dan bukti itu kami sampaikan kepada penyidik. Salah satunya adalah bukti foto, gitu kan. Kemudian ada video dan juga ada keterangan saksi. Hal tersebut menurut hemat kami cukup berdasarkan KUHP untuk menetapkan seseorang itu menjadi tersangka. Dan apabila kita on the track mundur ke belakang, kenapa tidak dipasang polis lain
di TKP tersebut. Kenapa harus menunggu ini menjadi domain publik baru dipasang TKP? Kemudian yang tembak menembak polisi, tapi yang tersambar petir kamera ataupun CCTV. Nah, pertanyaan kami, kalau memang ini tidak terstruktur ataupun tidak direncanakan, kenapa harus kamera hilang? Nah, kemudian tidak diolah TKP, kemudian malah berspekulasi menyampaikan Baradae ini melakukan tindakan-tindakan yang menurut kami menyakiti ya hati perasaan daripada seorang keluarga. Nah, itu disampaikan secara resmi oleh institusi Polri, dan sekarang berubah. Itu statement daripada Polri menyatakan ini pembunuhan. Jadi mereka sendiri yang menyampaikan spekulasi, mereka sendiri yang memperbaiki. Jadi kami tetap akan memantau hal ini supaya terbuka secara terang benderang. Karena ini urusan keadilan dan urusan nyawa seseorang. Oke, mungkin sekarang saya coba mengimbangi dialog kita malam hari ini. Saya sudah tersambung dengan Komisioner Kompolnas di sini, Pak Beni Mamoto. Selamat malam, Pak Beni. Selamat malam. Ya, Pak Beni, ini kita sudah tadi sempat berbincang dengan narasumber saya, mulai dari LPSK, ada pengacara dari Brigadir Joshua, dan Pak Abdul Fikar. Sebenarnya ada informasi yang terbaru ya dari penelusuran LPSK bahwa ada kemungkinan Baradae menembak dari jarak dekat, dan ada kemungkinan Baradae ini dilindungi sebagai saksi pelaku atau sebagai justice collaborator. Tapi ternyata kuasa hukumnya malah mundur, Pak, per hari ini. Seperti apa, Pak, melihatnya? Jadi perlu kami sampaikan ya, bahwa seperti yang analisis yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam, beliau kan menyatakan bahwa kasus ini bukan kasus biasa, karena tentunya ada kendala atau beban soal psikohierarki, psikopolitik. Ini kan sempat dibahas 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Nah, dalam konteks psikohierarki ini, maka langkah yang diambil oleh Bapak Kapolri itu sangat tepat ketika memutasikan jajaran di Propam Polri ke Danma. Ini langkah yang tepat di mana ketika sudah dimutasikan maka tidak terikat hierarki lagi. Struktur tidak berlaku. Jadi masing-masing bisa menyampaikan keterangannya apa adanya. Tidak lagi ewoh pakewuh dalam bahasa Jawanya kepada atasannya dan sebagainya. Nah, dinamika yang terjadi hari ini sangat tinggi. Marilah kita tunggu perkembangannya. Jadi saya ingin sedikit menanggapi soal rilis yang berbeda. Itu memang temuan saat itu. Ketika ada perkembangan lain, kemungkinan berkembang, kemungkinan berubah. Karena pengaruh tadi, psikohierarki. Saya sendiri jadi korban kan. Ketika rilis pertama dulu, kami dapat info dari Kapolres Jakarta Selatan, akhirnya kami dibully habis. Nah, padahal kemudian perkembangan informasi berubah lagi. Nah, oleh sebab itu, saya sendiri tidak mau berspekulasi. Saya yakin pihak Polri dalam hal ini tim sus akan mengumumkan hasil pengembangan dari pasca pemutasian. Nah, kalau nanti masing-masing sudah mengakui apa adanya, tidak karena keterikatan struktur, kemungkinan ada hal-hal yang baru. Baik. Pak Beni, mengingat bahwa tadi Pak Beni, saya kutip Pak Beni, bahwa kasus ini bukan kasus biasa. Dan sejauh ini Baradae dengan pangkatnya sebagai Barada masih satu-satunya menjadi tersangka. Sementara itu saat ini di Barreskrim begitu banyak sekali personil BRIMOB di sana. Dan kita harus garis bawahi bahwa saat ini Baradae tidak didampingi kuasa hukum satupun, Pak. Kompolnas ini melihatnya ini boleh tidak pemeriksaan berjalan tanpa didampingi kuasa hukum untuk seorang Baradae? Kemungkinan pemeriksaan ini masih secara internal ya. Artinya pendekatan, kemudian tidak pro justisia, tidak langsung di berita acara. Karena dengan tadi saya sampaikan bahwa dengan hilangnya struktur hierarki, maka masing-masing akan menceritakan apa adanya. Nah, jadi saya yakin hak-hak dari Brigadir E tetap dilindungi. Baik.
Tidak akan ada paksaan, tekanan, ancaman, dan sebagainya. Baik, Pak, sebenarnya saya juga ingin meminta konfirmasi juga dari Kompolnas, karena Kompolnas ini pasti akan melihat apakah penyidikan ini dilakukan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Kompolnas mengawasi hal ini dengan posisi Baradae di Bareskrim dan personil Brimob begitu banyak di Bareskrim. Sebenarnya untuk dalam hal ini tepat tidak sih, Pak? Dalam hal pengamanan tentunya sudah diukur oleh kasatkernya masing-masing, kebutuhannya apa, tingkatannya bagaimana, itu sudah disesuaikan. Yang jelas untuk memastikan supaya tidak ada gangguan selama proses penyidikan yang berjalan sekarang ini. Nah, sekali lagi menurut kami, marilah kita sama-sama menunggu. Pasti nanti akan ada rilis resmi. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa perkembangan ini bisa mungkin tidak seperti yang sebelumnya dan sebagainya. Itulah perkembangan penyidikan. Dan saya ingin stressing, Bapak Kapolri ketika merilis kan menyatakan bahwa ada ketidakprofesional ketika penanganan TKP. Nah, ini tentunya akan berkembang dalam pemeriksaan tim khusus. Setelah pemutasian ini, siapa yang merubah, siapa yang nyuruh, sebagainya. Baik, ditahan dulu Pak Beni, mungkin sebelum saya nanti ke Pak Abdul Fikar, kita lihat terlebih dahulu pemirsa kondisi terkini malam hari ini di Bareskrim seperti apa. Sesaat lagi pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Malam.